Tuan Suami yang Kejam ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sana Racan sebagai pengisi suara. Episode 43 TSJK 41. Selamat mendengarkan semuanya. Daniel memasuki lobi perusahaan dengan langkah lebar penuh kekuasaan. Senyuman samar tercetak di bibirnya. Sadar akan pandangan heran para karyawan dilaluinya, Daniel susah payah mengundung senyumnya. Daniel tak mau dianggap gila oleh karyawannya karena senyum-senyum terus. Tampaknya moodnya lagi baik. Terlihat raut wajahnya berseri-seri. Dengan sesekali matanya melirik gadis cantik di belakangnya yang sedang mengikuti langkahnya dengan susah payah. Di tangan gadis itu membawa sebuah dokumen. Bruk! Tiba-tiba Daniel berhenti dan berhasil membuat dahi Alicia membentur punggung kokohnya. Maaf Tuan, picit Alicia menunduk takut karena menabrak tubuh jangkung milik Daniel. Sebenarnya bukan salahnya, namun apapun itu Alicia sadar selalu ia yang salah di mata Tuan Suami kejamnya ini. Daniel mendengus, kemudian melanjutkan langkahnya menuju lift khusus presiden. Senyum senang kembali terbit di bibirnya. Ah, gadis kecil ini, kenapa aku suka kalau dia menyentuhku? Batin Daniel. Daniel kembali mengingat kejadian beberapa menit yang lalu saat Daniel sedang meeting di restoran bintang 5 tadi. Flashback on. Dengan tak sengaja kliennya menyenggol meja saat klien sedang menyajikan beberapa makan dan minuman mereka. Karena tiba-tiba dan tidak siap, klien itu tidak bisa mengimbangi baki yang ada di tangannya yang berisi minuman dan alhasil membuat minuman itu tumpah dan sedikit mengenai pakaian Daniel. Raut muka Daniel seketika berubah seram, matanya melotot tajam, dan wajah yang putih mulus tanpa noda apapun itu berubah merah. Kliennya sudah gemetar takut karena tahu akan sikap dan sifat Daniel yang tak bisa mentoleransi sedikit saja kesalahan, apalagi karena kecerobohannya. Selain takut dan mendapat hukuman dan kehancuran keluarganya, perusahaannya pasti akan terancam gulung tikar detik ini juga. Begitu juga dengan klien itu, keringat dingin bercucuran dari dahinya. Hanya bisa menunduk dan mengucap maaf beberapa kali dengan suara gemetarnya. Alicia yang baru keduanya merasa kasihan dan tak keberanian dari mana. Alicia memberanikan diri memegang lengan kiri Daniel yang berada di sampingnya. Entah apa yang dipikirkan Alicia. Karena saat Daniel memarahnya pun, Alicia juga tak tahu harus berbuat apa untuk menghindar. Namun kali ini sedikit keberanian mencoba untuk mengendalikannya. Meski Alicia sendiri tak yakin atau bahkan Alicia juga akan berakhir mendapat hukuman. Namun Alicia mengesampingkan itu karena merasa iba pada dua orang di depannya. Tuan, tidak Alicia. Daniel menoleh dengan masih muka dan mata merahnya. Daniel menatap tajam Alicia. Alicia menelan ludah kasar. Ah sial, maksud hati ingin menyelamatkan dua orang ini, namun aku ikut kena getahnya, pikir Alicia. Tuan, kembali Alicia berucap pelan, bahkan terdengar seperti bisikan. Sebenarnya Alicia juga takut. Daniel menghentikan dahunya seolah berkata, apa? Kemudian Daniel mengangkat tangan kanannya di depan wajah Alicia, merhatikan dengan jasnya yang terkena sedikit cipratan jus. Hanya sedikit. Kotor. Malas Daniel berbisik memberitahu Alicia keadaan jasnya. Alicia spontan melepas tangan kiri Daniel dan meraih lengan kanan Daniel. Kemudian tangan satunya mengambil tisu untuk mengelap sisa cipratan jus yang bahkan tak meresap di jas mahal Daniel. Jus itu bahkan tahu diri bahwa jas Daniel bukanlah tempat menyerap. Maka dari itu, cipratan jus itu hanya membentuk sebuah bulir kecil. Sudah bersih Tuan, ucap Alicia. Mata Daniel tak putus sedari tadi saat Alicia membersihkan dengan jasnya. Sesuatu dalam dadanya terasa ruam, namun ruam kali ini tidak seperti biasanya. Namun ruamnya lebih seperti berdenyut cepat. Namun Daniel menyukai situasi ini, tidak ingin menghindari dari rasa denyutan itu. Ada apa denganku? Kenapa seperti nyaman berada dalam situasi ini? Tanya Daniel dalam hati, dan begitulah yang terjadi hingga marah Daniel reda dan melupakan kesalahan dua orang tadi. Bahkan Daniel tetap melanjutkan melakukan investasi pada perusahaan kliennya itu. Syukurlah klien Daniel atas putusan Daniel yang membahayakan rezeki nomplok itu. Karena bagi klien itu, Tuan Daniel tak menghancurkan keluarganya saja. Sudah sangat ia syukuri, meski harus mendapat pukulan dan perusahaannya bangkrut, tapi di luar dugaan, Tuan Daniel tak melakukan apa yang dikhawatirkannya. Sungguh kejadian langka yang pernah terjadi di hidup Daniel bisa luluh pada orang lain selain kedua orang tuanya. Bahkan pada Maureen sekalipun, Daniel tak pernah mengubah prinsip kejamnya itu, bahwa ia mengganggu dan mengusiknya
Barang sedikit pun tak akan lepas jika Daniel belum meluluhkan tangan sampai ke akar-akarnya. Namun dengan Alicia, caranya, istri penggantinya itu, Daniel bisa memecahkan rekor hari ini. Flashback off. Teriak Firda yang melihat Alicia berjalan cepat menuju lift. Namun Firda tak menyadari kehadiran presidennya. Daniel Prasetyo. Sontak Alicia menoleh, langkahnya melambat. Alicia melambai-lambaikan tangan dengan senyum merekah pada Firda. Setelah melihat beberapa meter dari tempatnya berjalan, ternyata sahabatnya lah yang memanggilnya. Alicia menatap rindu sahabatnya. Kemudian mulut Alicia komat amit dengan tetap melanjutkan langkahnya pelan. Nanti aku hubungi, isyarat dari komat amit bibirnya. Hilda menghela nafas panjang dan hanya bisa mengangguk mengerti bahwa sahabatnya berada dalam kekangan presiden mereka. Daniel yang telah sampai dalam lift menghela nafas jengkel melihat senyuman Alicia dan tatapan rindu di antara keduanya. Pergilah, makan siang dengan mereka, ucap Daniel datar. Kemudian merebut dokumen di tangan Alicia saat Alicia hendak memasuki lift. Alicia hanya melongo menatap bingung pada Daniel. Bodoh, pergilah sebelum saya menarik ucapanku, ucap Daniel melihat Alicia tak bereaksi apa-apa. Terima kasih, ucap Alicia dengan semangat, dengan berbinar bahagia, kemudian menunduk hormat. Tak lama setelahnya, lift tertutup. Alicia segera berhamburan ke arah Filda, melepas rindu dan mengajak Filda dan Darius makan siang bareng. Di ruangan presir, Tuan, Nona Mauren meminta agar Anda membalas pesannya, ucap Alice setelah selesai melaporkan dan menyerahkan beberapa dokumen yang baru saja ditandatanganinya. Oh, ucap Daniel tak semangat. Baru saja dia menelpon, katanya beberapa panggilan dan pesannya tidak ada balas. Saya sibuk. Daniel fokus pada berkas-berkas di atas meja kerjanya, yang tak pernah habis itu. Baik Tuan, saya akan memberitahu Nona Mauren. Jawab Daniel acuh. Oh iya, belikan saya kartu baru, seru Daniel saat ia hendak keluar. Baik Tuan, Ali kembali melanjutkan langkahnya. Oh tunggu, beli 2 kartu pasangan, juga beli ponsel baru seperti milikku. Terima kasih Tuan, tapi ponsel saya masih bagus, kata Daniel mendelik beberapa kali mendengar sangkaan Ali. Daniel mendongak menatap Ali. Emang apa hubungannya dengan ponsel yang masih bagus itu? Tanya Daniel menatap sekretaris Ali bingung. Bukannya ponsel untuk saya, jangan besar kepala makanya, bentak Daniel. Itu untuk darahku, ucap Daniel lirih. Terlihat raut wajahnya merona malu menyebut nama darahku. Ali mengerjap melihat tingkah tuannya yang malu-malu itu. Pemecah rekor. Baru kali ini Ali melihat raut wajah Daniel yang seperti itu. Bak anak ABG yang baru saja jatuh cinta. Malu-malu kucing. Ini yang pertama kali sejak belasan tahun Ali mengenal Daniel. Akan saat bersama Mauren, Daniel biasa-biasa aja. Tak ada yang menggebu. Kemana tuan muda arogannya selama itu? Tidak salah lagi. Tuan mudanya kini mulai merasa cinta dan tidak salah lagi jika wanita beruntung itu adalah istri penggantinya yang sepertinya akan menjadi istri seterusnya. Alicia Andara Dinar Prasetyo. Oh, baik Tuan, ucap Ali akhirnya, merasa tak enak juga takjub, kemudian pamit keluar. Oke para pendengar semua, episode ini telah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.